tidak meratanya ya pembangunan, baik juga seperti kita lihat sekarang dari beberapa sisi, ya saya kaitkan sedikit dengan program kerja ya gitu ya. Nah, tentu dari sisi pendidikan misalnya, kesehatan, bukan keinginan kita sebagai pemimpin sehingga pasar itu setelah terbangun itu bisa hidup, menghidupi masyarakat dan juga memberi kenyamanan kepada customer ataupun masyarakat yang berbelanja. Saya berharap siapapun yang terpilih menerima saran saya. Tetapi begitu terpilih, jangankan menerima saran saya gitu, mohon maaf ya. Bicara cerdas, ada solusi. Menari Bali di bawah cahaya. Suara gamelan merdu berbunyi. Karsana Tagel bawa Gianyar jaya. Untuk masa depan yang penuh harmoni. Tamu kita kali ini adalah sangat spesial sekali karena beliau adalah panutan saya juga di Kabupaten Gianyar. Berasal dari mana? Dari Puri Blabadoh. Siapakah beliau? Anak Agung Alit Karsana. Swastiastu tuh. Nggih, swastiastu beliau. Matur suksemu niki sampun rawuh ring kantor kita tuh di Sanur dengan kesibukan aktivitas menjelang kampanye padat sekali niki waktunya tuh. Anak Agung Alit Karsana, mungkin nama ide dibicarakan oleh seluruh masyarakat di Gianyar, bahkan di Bali. Kita tidak perlu mengenalkan siapa beliau lagi, karena semua orang sudah cukup tahu siapa Anak Agung Alit Karsana. Ide mencalonkan diri menjadi Bupati Gianyar. Calon Bupati Gianyar. Yang menantang incumbent Pak Agus Mayastra. Titian pingin tahu tuh niki, masyarakat pingin tahu apa alasan ide untuk sampai berkenan mencalonkan diri menjadi calon Bupati Gianyar nih kita. Karena semua orang di Gianyar sudah pada paham, oh Gong Alit Karsana, penuh dengan kelembutan, bares, sosialnya tinggi kalau memang megang tuh. Itu semua orang juga membicarakan. Berfungsi, berusaha, bermanfaat. Nah sekarang siapa yang memotivasi ide atau mendorong ide untuk terjun ke dunia politik dan sampai akhirnya berkenan mencalonkan diri menjadi calon Bupati Gianyar? Ya, terima kasih Niki. Ya, beli kesempatan ini tentu kita yang sangat apresiasi ya untuk dapat ya menyampaikan sedikit juga tentang Titiang dan pasangan Kagal Tagel Buniki terhadap Pilkada Gianyar dan juga bagaimana masyarakat bisa menilai kita sebagai paslon Buniki mengadopsi, menyerap, istilahnya kami dapat bisama niki dari Nak Lingsir. Tadi beli Wayan menanyakan apa dasar kok berani kan gitu menantang. Tentu kalau orang awam ataupun saya sendiri pada awalnya sampai ada keputusan maju itu melalui proses yang tidak ringan, tidak sedikit yang saya mintai saran dan juga yang mendorong kami sehingga kami ada keberanian untuk tampil mewakili masyarakat Gianyar untuk tampil dalam perhelatan pilkada ini. Tentu hal-hal penting yang menjadi perhatian khusus kami adalah yang pertama itu tentu adanya banyak persoalan yang kami sendiri pantau nih berdua dari sisi selatan, saya di
daerah Blabatu, Sukawati dan Gianyar, dan juga wakil kami Wayan Tagel Harjana di daerah utara yaitu Ubud. Tentu juga ada banyak persoalan di Ubud, Bayangan, Tegalalang dan Tempat Siring. Jadi setelah adanya satu pembicaraan antara pimpinan partai, tokoh-tokoh, yang pernah kami sampaikan adalah dilaksanakannya silaturahmi ataupun simekrame tokoh di Puri Ageng Blabatu, sehingga tercetus ada 6 tokoh waktu itu, dan amat sangat menjadi satu harapan tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu. Kami berenam itu bahkan ada 1 tokoh lagi yang mungkin kita harapkan turun untuk menjadi satu paket dalam Pilkada Gianyar, sehingga dapat mengadopsi ataupun menampung semua keluhan, semua harapan masyarakat, sehingga Pilkada Gianyar itu menjadi satu ajang yang menarik, ajang yang membuat satu hal yang diharapkan oleh masyarakat menjadi solusi ke depannya, karena masalah itu kan harus ada solusi, dan tokoh-tokoh besar yang diharapkan untuk memberikan solusi itu tentu mempunyai modal besar juga, jiwa besar kepemimpinan, termasuk sudah sempat sampaikan kita harus punya otak ataupun pemikiran ataupun ide-ide yang besar. Kita juga punya otot, jaringan ataupun tim yang kuat, dan juga kita punya ongkos secara material dan ongkos secara imaterial. Jadi ketiga hal tersebut mungkin menjadi satu hal yang pokok bagi kami. Tetapi kami sadar betul ini berdua, Kak Karsana dan Tagel ini, tetapi dengan adanya koalisi besar Kim dan juga keterlibatan tokoh-tokoh besar yang kami akumulasi dalam simekrame itu, tentu ada komitmen. Kekurangan daripada kedua tokoh ini akan diisi dilengkapi oleh tokoh-tokoh yang lain dalam formasi Padma. Jadi kita ada punya konsep kepemimpinan mengenai Astadale ataupun Padma. Kita kenal ada 8 arah, 8 dale, 8 sudut, 8 sisi yang mengisi semua kekurangan itu. Kalau kita bandingkan dengan 7 kecamatan di Ubud itu, saya rasa sudah mengakomodir semua sisi, baik itu sisi kelebihan potensi daerahnya dan sisi kekurangan, dalam arti kata kemana kelebihan itu bisa kita salurkan, kemana sumber pendapatan daripada APBD yang kemarin hanya terfokus pada Ubud misalnya pariwisata, tentu kita akan salurkan ke tempat-tempat yang lain yang tentu kita akan menjadikan satu tujuan baru pariwisata atas segala masukan, saran dan juga tuntunan dari tokoh-tokoh ini, sehingga Gianyar ke depan bisa dilihat sebagai satu daerah yang berbasis wisata, budaya, tradisi dan seni itu merata. Tidak ada daerah yang betul-betul, mohon maaf sekarang ini Ubud kan crowded banget. Saya punya semeton di Puri Ubud, kadang-kadang beliau kita undang ke Blabatu, ke daerah timur itu, beliau sendiri mengeluh bisa sampai 2 jam sampai di Blabatu. Tapi saya kadang-kadang merasa iri juga kan gitu. Ya beliau bilang macet, ya dolar Anda juga macet di sana tertumpuk. Nah dari sisi begitu kita kan di daerah selatan Gianyar ini harus juga sekarang mengambil kesempatan atau situasi ini untuk berkolaborasi dengan semeton kita yang ada di Ubud, untuk kita dapat aliran daripada kue-kue ataupun pundi-pundi pariwisata ini, sehingga Blabatu juga bukan merupakan satu daerah yang tertinggal, bukan menjadi penonton saja, tetapi itu sebabnya kami memberanikan diri di daerah selatan ini sebagai tokoh yang kemarin dalam silaturahmi itu mendapat dukungan untuk tampil dan merencanakan apa yang baik untuk kita kembangkan di selatan ini, sehingga kita juga akan berimbang dengan wilayah yang berkembang pariwisatanya seperti di Ubud gitu. Gianyar Utara. Ya, Gianyar Utara. Kira-kira segitu sepintas yang bisa saya sampaikan. Memang tuh dari dulu Gianyar Selatan, Gianyar Utara, dan selalu dikatakan bahwa pembangunan lebih terfokus kepada Gianyar Utara.
Jadi IDE nanti akan memberikan yang namanya pemerataan pembangunan tersebut tuh. Betul. Dengan penunjukan Pak Agung sebagai calon Bupati Gianyar dari para tokoh, pasti tentunya mereka membawa permasalahan-permasalahan Gianyar dan memberikan solusi-solusi pula. Nah, dari informasi, inspirasi yang didapatkan atas tokoh-tokoh tersebut tuh, kira-kira apa permasalahan Gianyar yang mendesak saat ini? Oh ya, yang paling mendesak ya tentu tidak meratanya ya pembangunan, baik juga seperti kita lihat sekarang dari beberapa sisi, ya saya kaitkan sedikit dengan program kerja ya gitu ya. Tentu dari sisi pendidikan misalnya, kesehatan, itu tentu daerah selatan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan saya juga kaget itu serang aja dalam beberapa bulan terakhir ini untuk terjun atau turun ke desa-desa yang ada di luar pusat daripada kecamatan, itu ternyata masih banyak fasilitas kita di masyarakat itu yang minim, yang kurang menurut saya. Bahkan ada balai banjar yang masih tanah liat yang belum di keramik lah gitu. Di Gianyar masih ada tuh? Masih ada, di daerah Petak itu masih ada. Kemarin saya berkunjung ke daerah Petak, ada beberapa tempat itu juga masyarakatnya masih tergolong miskin ada. Dan juga miskin ekstrim pun masih ada di Gianyar. Ya, itu yang saya temuin ya. Dan juga ada beberapa tempat mungkin ya seperti kita ketahui fasilitasnya rumah sakit ada yang mewah banget, tetapi ataupun puskesmasnya mewah, tetapi daerah kita yang selatan masih kurang gitu, masih perlu di-upgrade ataupun ditingkatkan sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih baik dan tidak tertuju kepada central hospital aja seperti di Gianyar, tetapi kita harapkan ke depan kalau pemerataan itu terjadi bisa kita lakukan. Jadi kita harus mengupgrade puskesmas yang ada di setiap kecamatan, baik pelayanan rawat inapnya, peningkatan tenaga medisnya, juga fasilitas yang lain, sehingga masyarakat dengan fasilitas BPJS sekarang ataupun fasilitas dari pemerintah bisa memenuhi harapan mereka mendapat pelayanan yang baik gitu. Padahal Gianyar itu kan terkenal dengan PAD yang cukup tinggi, masyarakat seni dan budaya yang begitu mewah tuh. Dan Gianyar terkenal dengan barometer Bali makmur, sejahtera, bahagia. Ida menemukan hal-hal tadi yang Ida sampaikan tuh. Oh ya, itu masih banyak. Mungkin kalau melihat kita di pusat kota ya, kayak Ubud mungkin ya, di pusat kota Belah Batu pun karena daerahnya pusat ekonominya kemarin terbakar ya, pasar itu terbakar, bahkan pasar Riadnya yang kita menjadi ikonnya Belah Batu itu kan baru kita pisahkan dengan pasar umum Belah Batu, tetapi sekarang bergabung lagi. Nah, dari situlah kita perlu ada penanganan yang cepat ya, quick respon daripada pemerintah untuk melihat dan tidak hanya melihat tetapi melaksanakan satu solusi tadi untuk masyarakat kita itu dapat cepat penanganan, sehingga perputaran ekonomi ataupun taraf kehidupan masyarakat itu jangan dibiarkan pasar yang seharusnya merecovery ataupun membantu perbaikan perekonomian masyarakat setelah kita misalnya ya sebagai contoh, setelah kita bangun pasar yang baru bukan menumbuhkan perekonomian, malahan menghancurkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya penggunaan dana PEN itu pemulihan ekonomi nasional terhadap COVID itu kan harus kita pergunakan secara baik, secara tepat dan secara terukur. Itu paling tidak masyarakatnya itu betul-betul bisa kita backup, bisa kita istilahnya jamin begitu bahwa apa yang kita bangun itu memang merupakan kebutuhan mereka, keperluan mereka, bukan keinginan kita sebagai pemimpin, sehingga pasar itu setelah terbangun itu bisa hidup, menghidupi masyarakat dan juga
memberi kenyamanan kepada customer ataupun masyarakat yang berbelanja. Pedagang dan pembeli itu betul-betul merasakan hal yang positif dari keberadaan pasar itu. Tetapi yang terjadi sekarang, nah itu yang berbalik. Nah, pedagangnya, mohon maaf, mengalami kerugian, ya tidak sesuai dengan keinginan. Orang yang berbelanja juga yang datang merasa takut gitu, karena di luar harapan mereka fasilitas itu mungkin terlalu canggih lah, terlalu berlebihan kalau kita katakan sebagai satu fasilitas yang berjudul pasar rakyat gitu. Itu yang saya lihat di Gianyar ya. Dan untuk Belah Batu sendiri, seperti halnya tempo hari saya sempat sampaikan, ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kedepannya menyusun ataupun merencanakan, membuat penganggaran dan lain sebagainya itu harus betul-betul kita rancang dengan baik, dengan tepat guna. Jadi dana yang kita pakai, apalagi dana pinjaman untuk pemulihan itu tentu harus kita efektifkan sekali, efisienkan sekali untuk pembangunannya gitu. Ya. Saya rasa itu. Begitu permasalahan Gianyar cukup kompleks juga tuh. Karena kesannya Gianyar kan nomor 2 setelah Badung yang begitu menterengnya. Seandainya Niki, Pak Agung terpilih menjadi Bupati Gianyar, apa yang akan Pak Agung perbuat atas permasalahan tersebut selama 5 tahun ke depan Nika? Apa yang bisa Pak Agung lakukan tuh untuk menuntaskan hal-hal yang tadi mungkin Niki hanya baru bagian kecil mantan yang bisa Pak Agung lakukan. Niki mungkin berkenaan dengan visi misi Pak Agung Nika. Iya, betul sekali. Dari kurang lebih ya harapan APBD kita 1,7 triliun tersebut kan semua bersumber daripada itu ya. Jadi atik daripada penggunaan atau pemanfaatan PAD itu tentu kita akan pelajari yang kemarin tempo hari yang terjadi itu. Kalau kita jadi pengusaha itu kan persentase ya, misalnya ada 100 poin, ada 150 misalnya sumber, ada 100 poin, tentu ada hal yang 1%, ada yang lebih dari 1%. Nah, kemana arah penggunaan dana tersebut yang kemarin kurangnya kita tambahkan ke situ, termasuk juga prioritas-prioritas yang memang kita yang kita pentingkan, kita dahulukan sebagai kebutuhan pokok urgently masyarakat gitu. Seperti halnya sekarang pemulihan ekonomi. Kalau dana pemulihan ekonomi ya harusnya fokus kepada bagaimana masyarakat itu dapat melaksanakan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonominya secara baik gitu. Jangan mewahnya dilihat. Mohon maaf, jangan istilahnya monumental bikin pasar yang mewah, monumen begitu, tetapi akhirnya tidak dibutuhkan, biaya operating cost-nya tinggi, maintenance-nya tinggi, malahan itu akan menyedot APBD kita lagi, malahan itu akan mengurangi sirkulasi karena dagangnya tidak mau berjualan di dalam pasar, malahan mereka memilih untuk keluar dari pasar. Nah, itu yang kami sayangkan sebenarnya dalam penggunaan APBD kemarin gitu. Termasuk juga di bidang-bidang lain ya. Saya lihat harus betul-betul kita perhatikan. Ada anggarannya, tetapi terkadang misalnya ya harusnya kita dapat 3 pasar atau 4 pasar difokuskan ke 1 pasar gitu. Dengan konsep yang seperti tadi itu. Menurut saya kurang efisien lah gitu. Dan kami terus terang ini beli keberadaan saya di Puri ya. Mungkin orang melihat Puri, saya dulunya pengelisir Puri kok terjun ya. Betul. Dengan apa alasan Anda dulu sudah tenang misalnya ya. Betul. Sudah tinggal muspe ke pura, ya mungkin kundangan begitu. Betul. Ya hadir. Sekarang harus betul-betul istilahnya saya buka mahkota lah gitu. Untuk kita terjun sebagai ya menurut saya itu semua ada benefitnya, semua ada kebaikannya kan gitu ya. Tapi kalau kebaikan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, saya harus tinggalkan kebaikan untuk diri saya sendiri. Itu yang saya pikirkan. Saya melihat Belah Batu dan di sisi selatan Gianyar itu betul-betul harus kita berikan prioritas sehingga merupakan satu
keberimbangan, pemerataan. Dan itu berdasarkan masukan, saran dan tokoh-tokoh besar di Gianyar dan di Bali itu, kita harus berani. Dulunya kita kan mau mencari nih tokoh-tokoh tersebut, siapa sih yang lebih baik dari saya gitu, yang lebih kompeten secara pemikiran, secara jaringan, bahkan secara finansial ya, secara modal. Tetapi kalau tokoh-tokoh tersebut setelah Balinya ada yang mungkin ngomong atau bagaimana atau tidak berani mengambil risiko ya, kita dipuri sebagai orang yang menurut saya care, peduli. Ya setelah kita mencari pun belum menemukan, ya kita harus berani tampil sebagai orang yang memperjuangkan kepentingan dan juga mencari solusi atas persoalan tersebut itu. Dan modal saya sekarang adalah ya mendengar, ya menerima masukan, mendengar saran, dan kelemahan seorang pemimpin yang saya tahu dari sisi, mohon maaf ya, lawan saya terbuka saja kalau beliau pun mendengar podcast ini, saya pernah berapa kali untuk menawarkan diri, memberikan saran, masukan, dan juga bahkan ya mungkin ya saya nawarkan apapun kemampuan saya, bahkan untuk belah batu, beliau kurang mendapat bukan kurang merespon apa yang kami sampaikan gitu. Dan bahkan saya sempat dalam satu wadah gitu ya, kerja untuk ngayah di pura itu. Nah di situ saya tahu kebenaran, ternyata kapasitas, dan kita kan harus tahu ya lawan kita itu siapa sih. Betul. Mereka apakah lebih baik dari kita atau dari saya, ataukah lebih, mohon maaf ya, lebih cerdas, lebih pengabdi, lebih jujur, lebih adil. Kalau memang kita sudah menemukan orang yang lebih baik, ya kita sebaiknya berikan mereka kesempatan. Itu kan konsep bagi saya kepemimpinan yang harus kita jalankan. Tapi kalau halnya berbeda, berbalik, kan harus ada orang yang berani untuk ya menantang bahwa sesuatu yang tidak benar diberlakukan, sesuatu yang mungkin kurang baik, kurang tepat, kurang etika, bahkan arogansi, ya harus kita berani gitu aja. Resikonya ya tentu dalam kontestasi itu ya menang atau kalah kan gitu ya. Betul. Ya tapi dalam melihat sisi ya, kemenangan bagi kami ataupun kekalahan bagi kami kan harus didasari juga oleh ya usaha. Tentu tidak terlepas dari kemampuan dan juga intensitas saya sebagai calon. Tentu kita semua tahu Kim ini mendukung kita. Ya, Kim punya tokoh-tokoh besar nasional, punya presiden, punya menteri. Nah itu juga yang menyebabkan ketergorongan kami untuk tampil, ya, untuk mewakili tokoh di Gianyar sebagai wujud linear pusat dengan daerah itu. Saya yakin kalaupun masyarakat mempercayakan saya, walaupun kata mereka mungkin saya kurang kapasitas, kurang tenar begitu, apakah kepemimpinan itu harus dipimpin oleh orang yang tenar, populer? Ya, orang yang populer gitu. Itu yang saya lakukan. Dan juga saya lihat di sisi pemerintahan ya, saya lihat sisi birokrasi semua itu yang sangat saya sayangkan ya. Saya dengar gitu kan unsur-unsur daripada pemerintahan yang terdiri dari berbagai macam SKPD itu kan mereka kan sudah terbentuk ya, istilahnya tergembleng sekian tahun untuk menjabat sebagai satu tokoh di dalam bidang masing-masing. Itu kan punya dasar pendidikan ya, dasar pengabdian. Menurut saya itu janganlah terlalu diintervensi berlebihan gitu. Kalau kita jadi bupati ya cukup memantau, mengawasi. Kita kan juga sebenarnya punya banyak tim ahli ya. Ada beberapa, saya lihat di Gianyar itu tim ahlinya mungkin ada lebih dari 40 kalau nggak salah ya. Tetapi apakah fungsi daripada tim ahli itu sudah sesuai? Apakah sudah diberikan satu kapasitas sehingga mereka bisa bekerja dengan segala keahliannya untuk diberikan kebebasan sehingga pemerintahan itu bisa diawasi secara baik. Sehingga bupati sebenarnya sebagai top leadership ataupun pengambil keputusan itu sudah final mendapat masukan, mendapat laporan tentang kondisi real di masing-masing section pemerintahan itu, sehingga
Itu sebagai indikasi. Kalaupun tim pusat datang memantau sisi pemerintahan kita, itu kan yang dicek ataupun di audit ataupun yang diperiksakan bawahnya, bukan bupatinya dulu. Belum lagi kajian-kajian. Nah, itu yang saya lihat, yang dicek ya dari bawah, dari section ya menengah, kemudian pimpinan dari masing-masing SKPD. Nah, kalau itu ditemukan satu penyimpangan, nah siapa yang disalahkan? Sering saya lihat itu adalah ya kepala masing-masing kedinasan itu yang menjadi korban. Padahal kebijakan dan pengambil keputusan itu kan ada di bupati sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mendengar segala hal terkait dengan pelaksanaan pemerintahan itu, tentu, nah di situ sering terjadi overlapping ini. Misalnya undang-undang udah menentukan ada batas. Ya ada istilahnya apa ya, rule-nya, ada lampu-lampu indikasinya. Kadang-kadang kalau terlalu diskresi kita mengambil atau menjalankan pemerintahan itu melabrak-nabrak aturan itu, yang kadang-kadang menurut saya itu banyak pihak yang dirugikan atas kepentingan-kepentingan. Ya betul. Seperti halnya saya melihat langsung masalah tata ruang misalnya, zona peruntukan itu banyak sekali di Gianyar yang menyimpang dari aturan. Sudah diperdakan, di Pergub ataupun Perbub, karena kita ada sisi di mana kita terkait dengan pemerintah provinsi, di mana kita memang mengelola area khusus kabupaten. Itu kan kadang-kadang memerlukan satu pemikiran bahwa pemerintahan itu harus terkoneksitas. Dan kita di Bali, di Gianyar ini kan ada istilah adat dan dinas. Ya, dinas kadang-kadang oke lah kita lihat sebagai satu koneksitas bupati dengan kepala desa gitu ya, bisa dinas. Tetapi sisi adat kan masyarakatnya sama nih, yang kita kelola, yang kita awasi, yang kita juga berikan satu pemanfaatan atas pemerintahan kita ya sama. Masyarakatnya adat dan dinas itu ya Banjar, ya Ratu Dedane Krame, Banjar yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada di situ Dadie, ada Soroh, ada kalau di Banjar itu ada tempe-tempe gitu. Nah itu kadang-kadang keberpihakan ya kepala ataupun pimpinan itu tidak merata. Jadi yang mana kelompoknya ya ke situ dibawa bantuan ataupun hibahnya atau perhatian pemerintahnya gitu ya. Kelompok lain ini yang menurut saya ya tidak boleh kita berpikir seperti itu kalau kita menjadi pemerintah yang baik. Seperti halnya kemenangan seorang pemimpin ataupun sekarang nih bakal calon 2 ini. Kalaupun dari salah satu calon mengharapkan kemenangan 70% lebih dan mereka berkomitmen, yang mendukung saya, yang milih saya akan perhatikan lebih. Nah yang tidak mendukung ini secara demokratis misalnya gitu, apakah diabaikan? Itu sudah jelas ya, banyak, makanya terjadi Balai Banjar yang sudah bocor, tidak belum mendapatkan bantuan. Iya, bayangkan 30% misalnya dia dapat 70%, kami misalnya 30%, yang 30% ini dibiarkan merana, dibiarkan di bawah garis kemiskinan dan daerahnya tidak dimajukan. Sedangkan saya kalau berpikir seperti mereka, saya asalkan kami itu menang, mendapat dukungan, jangankan 70%, 50 plus saja, 51, kita berkomitmen memberikan satu pemerintahan. Saya sangat mengapresiasi ya mungkin ya kedewasaan berpikir masyarakat sekarang, apalagi kita yakin pemilih kita nanti di 2024 akhir ini adalah kebanyakan kan milenial ya. Jadi kelompok pemilih Gen Z itu saya lihat mereka itu sudah jauh hari sudah punya pilihan dan tidak bisa dipengaruhi oleh mohon maaf dengan janji-janji misal hibah atau bansos, dan mereka tahu itu bukan milik uang atau uang pribadinya paslon, itu uang rakyat yang harus digunakan secara baik. Nah itu mereka itu sudah punya pilihan. Apalagi dana pen yang disampaikan tadi harus dikembalikan. Betul. Walaupun cicil setiap tahun kan kita harus kembalikan. Ada pen yang kita sepakati mungkin ada 4 tahun, ada 3 tahun. Dan itu kena bunga ternyata. Saya bukan pinjaman lunak. Katanya bukan. Tidak bunga tuh. Ada bunganya 3-4% per tahun. Nah siapa bilang gratis gitu loh. Gitu.
Nah, itu yang saya perlu sedikit tegaskan kepada pemilih kita yang ada di pelosok, yang gampang terpengaruhi oleh dana-dana janji hibah bansos itu kan, yang masyarakat yang masih kurang daripada pengetahuan dengan medsos sekarang, dengan keterbukaan kepemikiran bagaimana sih asal daripada dana-dana tersebut kan gitu. Jadi yang membawa itu udah dikira itu yang memiliki. Betul. Ya padahal kapasitas kami sekarang dengan paslon satunya kan sama-sama paslon, bukan pejabat. Mereka kan juga terpotong PJ ya selama setahun ini. Harusnya begitu turun, begitu digantikan PJ, itu kan harusnya semua fasilitas pemerintah harus dilepas ya. Ya atribut keterkaitan dengan pejabat bupati itu harusnya dilepas, dan juga pendampingan. Saya lihat ini, mohon maaf ini, kalaupun Bapak Bawaslu melihat podcast ini, masyarakat itu sudah tahu sebenarnya. Sampai sekarang pun, detik ini pun mungkin kami karena kami belum naik ring gitu ya, karena saya terus terang sampaikan, karena saya paslon kata ini menyadari mungkin napas kita itu mungkin bukan napas panjang gitu ya. Ya kita menyadari kita nggak akan mengikuti pola 15 ronde gitu. Jadi saya tahu betul ya, kita harus pakai strategi juga. Mungkin ya hanya 3-4 ronde, tapi harus efektif. Masyarakat dalam 1 bulan ke depan ini dari tanggal 20 harus melihat bagaimana misi dan visi kita secara ya normatif lah gitu. Kita tidak akan muluk-muluk berjanji berlebihan, apalagi menjanjikan bansos hibah yang tahun 2025. Itu kan belum jelas kita ya penggunaan APBD kita itu seberapa besar kita alokasikan ke sana, walaupun ada dasar yang kemarin, tapi kan fluktuasinya masih ada. Pasti akan ada kelompok ataupun banjar ataupun desa ataupun desa adat atau dinas yang akan terkena dampaknya kalau kita berjanji yang tidak pasti gitu. Ya kalau betul-betul kita terpilih dan juga pusat meng-ACC semua pengajuan atas dana-dana kita yang harus kita peruntukkan sebagai hibah atau bansos itu. Karena yang menyetujui di pusat kan tentu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Sedangkan dari pihak, mohon maaf, paslon satunya ya, kita kan belum tahu ini setelah pelantikan presiden ini apakah mereka akan masuk dalam koalisi, apakah mengambil jalur di luar kan gitu. Kalau di luar kan sudah pasti itu. Betul. Itu merupakan janji kosong ya menurut saya. Tapi kita yang malahan mendapat di dalam di satu dalam jalur. Ya, betul. Tapi di sinilah Pak Agung yang saya kenal yang tidak bisa jualan tuh. Ampura. Ya. Mungkin karena dipuri. Bersikap terlalu rendah hati. Bersikap tidak berani memberikan yang nama sebuah janji yang berlebihan. Padahal jualan itu harus janji, no? Tapi itu sebuah karakter. Itu sebuah karakter. Kami meyakini apa yang Pak Agung sampaikan itu pasti mendekati kebenaran itu sendiri. Karena biasanya situasi ini ya memang namanya kampanye pasti memberikan namanya janji-janji tersebut. Kalau tadi bicara birokrasi itu, ada kejadian-kejadian yang dikatakan bahwa sepantasnya perizinan di tempat-tempat tertentu tidak mendapatkan izin. Isunya tuh, isunya. Tatkala kita mengurus perizinan, ini terkait dengan Gianyar sebagai daerah pariwisata, seni dan budaya. Kita bicara birokrasi dulu. Terkait dengan perizinan, ini udah rahasia umum juga. Ada perkiraan bila mana kita mengurus perizinan itu diperlukan ongkos-ongkos di bawah meja yang nilainya tidak kecil itu tuh. Tatkala ongkos di bawah meja udah kita selipkan, tiba-tiba ada pergantian bidang tersebut diolah lagi sehingga memunculkan ongkos baru lagi.
tatkala ongkosnya cukup lumayan besar, dari hal yang atau lokasi yang tidak dibolehkan menjadi dibolehkan. Bagaimana strategi Pak Agung dengan situasi-situasi tersebut nantinya di Kabupaten Gianyar? Nah, itu juga merupakan satu persoalan yang saya pernah alami itu serang ya. Pernah alami dan saya berada di zona itu kan. Salah satu contoh misalnya ada zona LSD lah misalnya ya, gimana sawah dilindungi itu ada investor masuk misalnya mau dirubah menjadi daerah pemukiman kalau dia mau ke properti pemukiman ataupun bahkan ke pariwisata akomodasi kan gitu. Itu kan perlu kajian, perlu ada pembahasan khusus dengan legislatif ya, eksekutif dan legislatif ini sebelum membuat rancangan tata ruang itu kan betul-betul harus menilik dulu dan tidak bisa berpikir di Gianyar aja sebenarnya itu. Betul. Harus one island, jadi satu manajemen pulau. Ada situs-situs, ada pura-pura. Kayak saya aja di selatan itu ada pura berstatus sedang kayangan jagat itu harus kita betul-betul lindungi sebagai satu kawasan yang steril ya. Tidak terbangun bahkan kalau kawasan suci aktif itu sebagai kegiatan setiap tahun yang merupakan sebagai pusat kegiatan melasti sebenarnya di Belah Batu itu. Sekarang lagi pilar tuh, lagi viral berita masyarakat melakukan upacara yadnya di pantai malam hari ditemani dengan kembang api. Waduh, nah itu. Ini lagi viral ya. Nah itu itu akan menjadi sangat kontroversial ya. Nah, bagaimana kita menghargai? Di sini yadnya kembang api, di sini party itu. Nah. Itu menurut saya itu ke depan kalau kita sebagai pemimpin tidak ada rasa ya, ada etika gitu, itu hilang nanti. Saya juga ya dengan situasi itu harus sekarang saya maju. Kalau 5 tahun lagi mungkin di Belah Batu itu melasti udah hilang nanti, nggak ada tempat lagi. Mungkin pindah ke Kelungkung mungkin ya, ke Klotok atau pindah ke daerah lain, ke Sanur bahkan. Karena kawasan itu yang sudah diperdakan, sekarang sudah ada beberapa villa yang dibangun, sudah mendapat IMB ternyata. Nah sebenarnya kawasan-kawasan tersebut dalam pembahasan awal pemimpinan baru misalnya, sebagai contoh ya, Satente ya, zona nilai tanah gitu ya, itu kan berdasarkan atas kawasan pertanian, mungkin jual belinya pajak dan lain sebagainya kan ada standarnya itu. Ada kawasan, ada pemukiman, ada kawasan pariwisata. Jadi tiga zona itu udah beda banget harga tanahnya gitu. Padahal satu leret ataupun satu desa dia terpotong misalnya kawasan bypass di Bagus Mantra aja selatan bypass itu yang arah pantai itu adalah zona kawasan pariwisata, itu beda harganya dengan kawasan utara yang masih campur-campur. Nah itu sebenarnya merupakan satu hal yang sangat penting kita perhatikan kalau kita memang ingin menjaga Bali, menjaga tradisi kita gitu. Ya. Pak Agung, kalau menurut Pak Agung, pemimpin bagaimana dia seharusnya merangkul bukan hanya masyarakat saja, tetapi instansi-instansi terkait supaya benar-benar melaksanakan fungsi dan tugasnya yang tidak nantinya tanda kutip tuh. Ada strategi tertentu sebagai pemimpin untuk merangkul instansi-instansi tersebut. Ini loh cara kerja yang sebaiknya. Nah itu kan ada istilah kayak dulu itu ada ya pembekalan ya. Ya pembekalan dari seorang pemimpin atau leadership. Tidak hanya batas dalam arti kata Dinas sampai ke mungkin kabag ataupun kasih lah gitu ya, di bawahnya itu yang menyusun bahkan sampai tingkat supplier itu melihat kalau dia tidak memberikan laporan yang baik, menerima suap gitu, sogokan, di survei itu daerah misalnya daerah Kawah Suci, dia datang turun itu, oh enggak masih sekian meter atau sekian ratus meter, padahal itu sudah garisnya begitu dibuka itu perda ataupun perbubnya itu sudah ada di kawasan itu. Nah dia akal-akalin itu yang terjadi kemarin. Ada alasan Pak Agung, ya. Tiang kan dilegal ngurusin ini. Ya. Oh kawasan 200 meter dari pantai. Itu kan kawasan 200 meter dari pantai saat ini
50 meter, 25 meter dari pantai saat ini tuh. Oh, saat ini ya. Tetapi abrasi tuh. Dulunya 200 meter dulunya tuh. Dulu 200 meter, karena abrasi ke daratan menjadi 25 meter. Oke. Jadi ukuran dulu boleh tuh. Ukuran sekarang nggak boleh gitu ya. Tetap mengacu kepada, kan ada apa, revisi tata ruang gitu. Sebenarnya kesepakatan aja itu antara apa namanya penggunaan daripada tata ruang itu. Apakah mau dibuka, disepakati misalnya dulunya daerah hijau, tapi atas kepentingan kan ada apa istilahnya dasar-dasar untuk merubah itu ya. Kalau memang masyarakat secara estetika menginginkan tidak bertentangan dengan estetika, ada pura misalnya sebelahnya atau hal-hal yang lain yang mungkin harus dipertahankan, ya bisa dibuka. Tetapi kalau hal-hal yang betul prinsip itu harusnya jangan dengan alasan apapun gitu. Itu karena begini, budaya melasti yang kita warisi sekarang itu atau kawasan suci aktif itu kan sudah beratus-ratus tahun kita jalankan. Bayangkan kalau itu tergerus dalam berapa tahun ke depan. Nah, gimana menyesalnya kita, bagaimana sedihnya para leluhur kita yang melihat bahwa loh kok segampang itu Anda biarkan hanyut lah gitu. Kok tidak bertahan? Kayak saya sekarang, kalau saya tidak maju sekarang, kok Anda itu nggak punya punya rasa, nggak punya keberanian, dan nggak punya satu nyali lah. Kalau orang lain nggak berani karena Anda melihat langsung, Anda mengalami langsung, ya Anda harus maju gitu. Itu kira-kira. Pak Agung, kalau dari kata paslon kata, apa yang dibawa kata ini untuk mengembangkan Kabupaten Gianyar, Karsana Tagel? Visi misinya apa ini, Pak Agung, yang kita ingin dengar nih? Iya, terima kasih. Kalau visi dan misi mungkin secara umum ya, sekian pemimpin di Gianyar ini mungkin sudah tergambar lah gitu ya. Tidak jauh lah berbeda ya, tetap menjadi satu prioritas itu tentu ya pendidikan, kesehatan itu sudah sangat harus dasar itu. Tapi komitmen tentang melaksanakan misi dan visi secara proporsional baik itu yang kendala ya, sesuai dengan anggarannya gitu. Itu yang terkendala yang banyak. Begitu ada kesempatan istilahnya menyelewengkan, mohon maaf ya, mengalihkan ke kan setiap tahun penggunaan APBD itu kan kita sepakati dengan Dewan, dan itu saya lihat itu tidak berimbang dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan real di masyarakat. Persentasenya misalnya saya anggap gitu. Kalau tahun kemarin sudah tentu kita kurang, ya harus ditambah. Nah, jangan dibiarkan. Daerah-daerah yang mungkin ya yang tidak mendapat perhatian kemarin, sudah sering sekali kita mendengar keluhan dari situ, mendengar via protes ya, masukan. Kayak saya di Belanda, kok dibiarkan sekian tahun sampai mau berakhir nggak diperhatikan. Itu yang kelemahan menurut saya pemerintahan yang sekarang. Pemimpinnya kurang mendengar lah gitu. Bukan kurang mendengar, tidak mau mendengar. Bahkan ada yang menawarkan secara tulus pun mereka nggak mau dengar. Gitu. Iya, yang saya tangkap tuh pemerataan yang kita tangkap. Pemerataan atas situasi Gianyar saat ini perlu lebih diratakan. Hal yang memang kurang diinjeksi lagi sehingga mereka menjadi lebih baik ke depan. Ya. Ini gitu ya, kurang lebih itu. Jadi pemerataan ini penting bagi ide. Nah, pemerataan memang wajib dan harus tuh, supaya bisa dinikmati. Seperti kata tadi tuh, yang bukan mendukung saya belum tentu saya dengar tuh. Apakah Pak Agung Alit Karsana nanti bila mana naik, yang bukan mendukung tidak akan diberikan bantuan tersebut? Niki harus direkam jejak nih gitu. Nah itu bedanya kita dengan rival kita ini ya gitu ya.
saya melihat kelemahan itu harus menjadi satu dasar pemikiran saya ke depannya. Saya harus mendengar gitu. Mereka nggak dengar, saya harus dengar. Mereka nggak memperhatikan, saya harus memperhatikan. Mereka tidak merata, ya saya harus merata gitu. Dan fungsi-fungsi daripada yang saya sampaikan tadi, Astadala itu ya harus mendengar. Tidak hanya 1-2 kecamatan ataupun sekian desa, seluruh kecamatan kita harus dengar, seluruh desa kita harus dengar, sehingga yang dinamakan kemakmuran, swasembada dalam berbagai hal itu kan harus dirasakan semua kalangan, tidak hanya kelompoknya saja gitu yang saya lihat sekarang. Coba beli bayangkan, begitu pendukungnya datang, wah langsung direspon. Begitu yang bukan pendukungnya dulu ataupun mendukung tetapi tidak maksimal gitu, yang saya dengar langsung nih dari para klien pendesa, komitmen 80%, baru dapat 65 atau 70% tuh nggak cair. Bansos hibahnya itu nggak cair, malahan dimarahin, kok kamu tidak menyesuaikan komitmen gitu. Ada alasan untuk menjegal, ada alasan untuk tidak mencairkan, ada alasan untuk tidak memperhatikan gitu. Padahal sudah menang di daerah itu. Dan bayangkan kalau saya nanti dapat lebih suara, saya kalah misalnya ini ya, saya dapat 40%, mereka dapat 60%. Itu seluruh Gianyar mungkin akan seenaknya dibawa kemana hibah bansos itu, karena semua tidak memenuhi syarat gitu. Begitu 80% baru oke. Mencari kemenangan 80%, kayak kemarin ada tokoh ya, mungkin seseorang yang menyinggung saya sebagai tokoh yang tidak populer, mungkin lebih, mohon maaf ya, mungkin paslon lawan saya ini lebih merasa takut melawan kotak kosong daripada saya kan gitu ya. Coba bayangkan gimana sulitnya kalau yang menang itu kotak kosong. Kebayang nggak gimana ke depannya pemerintahan itu? Anggaplah saya ini mungkin tidak sekapasitas, tidak populer, oke lah. Tetapi adalah saya yakinkan bahwa saya adalah orang yang mendengar. Saya orang yang mau berkolaborasi, beradaptasi. Itu kan yang sulit dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya menyadari dalam kapasitas jaringan gitu ya. Kita memang didukung bukan partai yang besar di Bali, dengan koalisi pun kita hanya masih 32% sekarang. Ya. Nah itu yang saya yakini. Tapi kalau kita berdasarkan pemimpinan, berdasarkan hanya partai, kan itu sudah lewat. Masa pileg, pemilihan legislatif sudah lewat. Sekarang tinggal memilih pemimpin. Ya. Kita berkolaborasi dengan semuanya, tokoh-tokoh ataupun teman-teman perwakilan di partai sebelah juga, sahabat saya banyak. Tentu mereka juga tidak akan sungkan. Kalau saya seperti beli tadi bilang, saya seorang yang seorang yang bisa menerima gitu, tidak sombong, tidak arogan. Nah itulah modal saya dan diharapkan oleh teman-teman. Kalau Anda jadi, saya yakin Anda mau menerima saran saya. Dan harapan saya seperti itu dulu. Karena niatan Pak Agung untuk kebaikan masyarakat. Iya betul. Pemimpin yang terjadi atau terpilih ataupun sudah terakumulasi menjadi leader kita, ya harapan saya tempo hari, mungkin waktu Pak Agus bilang, Kong Alit, Ican saya kesempatan memimpin 5 tahun. 5 tahun lalu saya tuh diam. Saya nggak begitu banyak. Saya respect terhadap Coko Daibah sama Mbak Orani ya. Saya dalam arti kata tidak all out dan lain sebagainya, tetapi saya berharap siapapun yang terpilih menerima saran saya. Tetapi begitu terpilih, jangankan menerima saran saya gitu, mohon maaf ya, mendengar ataupun bertemu pun mungkin tertentu aja gitu. Ya, mohon maaf. Saya lihat juga teman-teman lain begitu. Teman-teman lain begitu juga komennya. Makanya saya menyimpulkan, wah kalau ini saya tunggu 5 tahun lagi, mungkin banyak kerugian, kerusakan. Dan juga kita tidak bisa nanti mengembalikan. Bayangkan kalau kawasan suci itu diizinkan, dibangun,
dalam 3-4 tahun ke depan, 5 tahun lagi menjadi bupati pun saya, mohon maaf ya, nggak mungkin semudah kita mengembalikan itu, karena sudah hancur, sudah seperti halnya pasar sekarang yang terbangun di Gianyar, kita bandingkan kalau masih pakai konsep itu di Belah Batu, misal di Tampak Siring, sudah terjadi, mau kita apakan nanti? Kan harus pemimpinnya yang belum kita selamatkan. Jangan pilih pemimpin yang sudah terbukti, mohon maaf ya, terbukti. Saya terang-terangan saja sekarang bilang, karena masyarakat tidak boleh lagi dibodohi gitu, tidak boleh lagi diiming-imingi gitu. Harus diberikan satu. Kalau kita mau fair sekarang, Anda sudah melakukan kesalahan, menggunakan anggaran cukup besar, ternyata tidak efektif. Harusnya dia jelaskan, oh ini, itu, dan diakui sebagai kesalahan. Kalau itu fatal dalam penggunaan keuangan negara dan tidak punya etikat untuk mengadopsi. Nah, setelah pasar terbakar, ini sudah terbangun, harusnya dia kan mengundang tokoh-tokoh besar di wilayah yang akan dibangun itu, dimintain saran dulu. Kalau menurut saya itu. Dan saya sarankan begini, kalaupun Tuhan tidak mengizinkan saya, karena yang terbaik bagi saya serahkan sama beliau. Mungkin menjadi seorang bupati bukan hal yang terbaik bagi saya, tetapi saya harapkan bagi pemenang nantinya gitu ya. Ya mereka juga harus mendengar apa yang menjadi ide baik saya, menjadi pemikiran saya, ya harus mereka anggap sebagai perbaikan Gianyar ke depan gitu. Kalaupun saya yang menang, saya akan perlakukan sama. Apa yang baik mereka lakukan setelah hasil pemantauan saya, penilaian saya akan tanya mereka bagaimana kita mempertahankan kebaikan itu sebagai milik bersama, dan kemenangan masyarakat Gianyar ya harus merata, tidak hanya kemenangan sepihak. 51% kalau saya berkarakter seperti mereka, setengah masyarakat Gianyar ini akan rugi. Balai Banyarnya dari 570 mungkin hanya 200 sekian, 50 yang baik, yang lainnya nggak baik. Jalan juga akan rusak setengahnya gitu. Tapi ada Gianyar berbeda dengan daerah lain. Kepemimpinan Gianyar 1 dari dulu setahu saya Pak Agung, belum ada 2 periode. Itu bedanya Gianyar dengan daerah lain. Tanggapannya Pak Agung gimana nih? Iya itu, ya saya terus terang aja ya. Kemarin pun kan kita dapat nomor 2 itu memang harapan saya ya. Karena melihat kalau Anda bersumpah itu gimana sikapnya? Kalau beliau yang disumpah, gimana sikap badan, sikap tangannya gimana? Kan gini kan? Ya, swear. Yang orang yang berani mengeluarkan 2 jari dengan sumpah itu diharapkan sebagai pemimpin yang berkomitmen. Kalau Anda sudah sekali periode mengeluarkan sumpah jabatan dengan 2 jari gini, harusnya Anda tuh berkomitmen, itu aja. Kalau tidak berkomitmen ya cukup sekali aja, atau tidak kuat menjalankan pemerintahan atau komitmen itu. Saya nilai kalau Pak Coaco kemarin itu mundur, tidak mau melanjutkan dengan berbagai pertimbangan, mungkin saya udah cukup lah gitu. Mungkin beliau udah merasakan gimana di Gianyar itu memang kalau dibilang gampang ya sulit kalau digampangkan, tapi kalau dibilang padahal sulit. Beliau waktu itu lagi bersinarnya tuh. Kenapa tidak melanjut? Kan saya juga salah satu tim sukses beliau ya. Saya tahu persis bagaimana awal kami istilahnya meminang beliau lah gitu. Ya hampir sama kejadiannya kayak sekarang ini gitu. Tokoh-tokoh di pimpinan partai itu berkumpul ingin mendapatkan figur sosok yang kira-kira lebih baik. Nah itu. Pak Agung, pemilihan terbesar saat ini adalah milenial atau Gen Z. Apa yang bisa Pak Agung sampaikan kepada milenial Gen Z di Kabupaten Gianyar ini? Kalau bagi saya ya melihat generasi Z kita sekarang di Gianyar. Anak saya juga mungkin sekarang kan sudah 28 tahun yang paling tua ya. Yang kecil itu sudah 17, yang paling kecil sudah bisa memilih kan. Mereka itu kan kalau kita bandingkan dunia kita dengan mereka ataupun sisi kita jauh berbeda.
tidak punya kita pemikiran seperti mereka zaman sekarang. Kita bandingkan dengan zaman kita dulu gitu. Tidak bisa kita arahkan. Mereka sudah menggali informasi, tahu segala macam, lebih dari kita. Pengetahuannya tentang lingkup baik pemerintahan kan semua sekarang ada di gadget ya. Semua anak-anak kita itu sudah sebenarnya dapat informasi yang cukup kompeten ya tentang situasi pemerintahan pun begitu. Termasuk misalnya sisi anak muda kita tentang pendidikan ya, beasiswa misalnya gitu kan. Nah itu kita sekarang itu kan seperti halnya pusat ini bukan hanya dari sisi pendidikan beasiswa, bahkan SPRA itu sebelum generasi kita ini menjalani etape utama dalam pendidikan mahasiswa. Itu kan dari kecil sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo ini bagaimana mendapatkan penanganan gizi yang baik. Karena untuk mendapatkan generasi yang cerdas itu harus dibentuk tidak serta-merta, tidak waktu yang singkat. Harus dari hamil pun diperhatikan, balita juga diperhatikan. Masa sekolah SD, SMP, SMA itu betul-betul mendapat asupan gizi yang baik sehingga mendapat satu perkembangan otak yang baik sehingga materi pelajaran itu akan bisa diserap lebih baik kalau kita punya gizi atau stamina yang baik. Karena apalagi kurikulum sekarang ya, untuk anak-anak kita itu kan jam sekolahnya luar biasa itu. Dari pagi sampai sore, anak saya jam 3, jadi jam 7 sampai jam 3. Kalau kita paling jam 7 sampai jam 12 dulu SD. Sekarang bayangkan berapa jam mereka di sekolah gitu. Dan itu penting sekali dan jadi suatu pusat perhatian pemerintah untuk memberikan fasilitas tunjangan terhadap siswa-siswa kita. Dan kami akan sangat prioritaskan itu sesuai dengan arahan pusat. Kalau dulu mungkin 20%. Nah kalau saya bandingkan lagi dengan kabupaten lain ini ya, kita bicara APBD, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Kelungkung itu. Bangli apalagi? Iya Bangli apalagi. Saya ya ada keluarga lah di Bangli kemarin. Mereka sulit benar untuk mengolah istilahnya modal APBD-nya tidak sampai 500 miliar, bandingkan kita 1,7 untuk belanja umum aja dari pusat itu sudah mereka kewalahan. Nggak sempat mereka memikirkan fasilitas-fasilitas yang lain, penerangan, apalagi jalan dan lain sebagainya, perkantoran dan lain sebagainya. Bahkan fisiknya. Ada kabupaten yang tidak mampu bayar listrik. Itu saya dengar. Seharusnya Gianyar itu bisa berlaku lebih adil lah, lebih merata. Jangan pemimpin itu berkarakter yang tidak adil lah. Kita bisa mensejahterakan masyarakat kita kok di Gianyar. Ya. Ya. Pak Agung, Gianyar adalah terkenal dengan daerah seni dan budaya, Pak Agung. Bagaimana perkembangan seni dan budaya Gianyar, dan kira-kira apa yang Pak Agung akan lakukan nanti? Karena Gianyar ini image-nya udah kota seni dan budaya. Apa yang kira-kira bisa mensupport seniman budaya kita untuk supaya benar-benar bahwa kita punya brand image tersebut, Pak Agung? Ya, kalau dari sisi pemerintah, dari seni tari ya saya lihat ya kan ada berapa sekolah seni, SMKI misalnya Kokar di Gianyar itu perlu mendapat perhatian juga itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap seni tari, seni gamelan ataupun karawitan itu. Dan juga ada seni-seni yang lain. Menurut saya karena pemerintah pusat dan daerah ini terlinearkan, tentu ada departemen nanti. Saya dengar ada tambahan juga ya, dipisahkan antara departemen kebudayaan, juga seni, bahkan beberapa departemen baru itu betul-betul terkhusus nanti akan menangani sektor-sektor yang apalagi menjadi potensi daerahnya, menjadi potensi utama kayak di Bali ini. Gianyar yang dilihat sebagai satu potensi yang luar biasa untuk pelestarian seni,
apalagi ya saya di Puri ya sekarang ini Puri kan gitu benteng pertahanan dari seni, tradisi dan budaya itu. Saya harus lebih memperhatikan itu. Dan Gianyar harus sanggar-sanggar yang ada di seluruh Gianyar ini kita perhatikan lebih nanti. Di Belah Batu sendiri banyak sekali ada sanggar dan itu mengalami satu kemerosotan kayak tari kecak ya mungkin ya. Beli tahu di Bone sekarang kan bahkan sangat jarang sekali dipentaskan kecuali ada request khusus baru bisa pentas karena mengalami satu perubahan dalam arti kata mungkin potensi fisik dan juga manajemen itu tidak dibina dengan baik sehingga kecak sebagai tradisi lokal itu tidak mendapat satu dukungan oleh masyarakat karena arah daripada pariwisatanya tarinya sudah ada di Ubud misalnya di Ubud sudah bisa orang nonton segala hal bisa kalau di Ubud dulu kan dikenal dengan legong misalnya di Priatan. Betul. Tetapi juga menampilkan kecak menampilkan barong juga kalau barong kan di Batu Bulan dulu gitu kecak di Belah Batu legong di Ubud gitu. Nah sekarang semua sudah bisa ditampilkan bahkan di kabupaten lain kayak di Uluwatu tuh sudah menjual kecak dengan sangat populernya mendunia gitu ya. Sunset kecak, kemudian ada juga di pantai kawasan baru Pendawa, ada pantai Gunung Payung juga, pantai Melasti juga sekarang. Semua menampilkan hal yang merupakan satu ya asal tarinya itu dari Gianyar kecak. Bahkan teman-teman saudara saya yang dari Bone, dari Belah Batu itu mereka melatih kecak ke Uluwatu dulu. Sekarang malah di tempatnya mati. Malah di sana yang hidup gitu. Di luar hidup, dari Gianyar malah redup tuh. Iya gitu kurang Jadi Pak Agung nanti akan memberikan fasilitas utama lah, prioritas utama lah atas memang mereka lahirnya di Gianyar tuh. Pak Agung, nggak terasa niki 1 jam karena saking menariknya kita bicara tentang Gianyar dan memang tidak cukup. Belum lagi kita bicara tentang serbuan pariwisata, dampak yang ditimbulkan, kemacetan dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan PR buat Pak Agung nanti, Astongkare terpilih nantinya. Dari diskusi dari tadi tuh, yang bisa merasakan, oh kalau memang saya terpilih, Astongkare saya akan memberikan namanya prioritas, kekurangan, kita subsidi lagi, injeksi lagi, dan seandainya pun tidak terpilih, saya akan tetap memberikan kontribusi yang bisa saya lakukan. Itu kesan yang saya dapatkan dari tadi Pak Agung. Silakan Pak Agung disampaikan. Siapapun pemimpin Gianyar nantinya, apa yang Pak Agung harapkan, siapapun pemimpin Gianyar, dan apa harapannya Pak Agung sendiri atas Kabupaten Gianyar itu sendiri. Silakan Pak Agung. Iya, terima kasih sekali lagi nih atas kesempatan podcast ya ini. Nah tentu seperti komitmen seorang pemimpin dalam kontestasi ini kalah dan menang itu harus disiapkan secara mental ya. Jangan siap menang tapi gak siap kalah gitu. Nah pada saat kita mengalami kekalahan supaya saya juga merasakan kemenangan seperti halnya pendukung saya, apa yang menjadi visi dan misi kami baik yang memang betul-betul secara teranalisa itu memang kompeten, worth it ataupun sangat wajar untuk diwujudkan, ya mohon menjadi pertimbangan kepada pemimpin Gianyar ke depan lah. Ini syukur ada 2 calon ya, di kabupaten lain tuh ada 3, mungkin bahkan di provinsi lain tuh ada 4 calon. Betul. Nah, tentu dalam kontestasi ini yang saya tekankan lagi sekali, marilah kita berikan masyarakat kita itu demokrasi yang dewasa lah, kedewasaan berdemokrasi. Jangan terlalu arogansi terhadap intervensi juga desa adat kita, klien kita. Masyarakat jadinya tegang. Mereka itu terbelenggu. Mereka itu, mohon maaf karena leadershipnya, pemimpinnya ataupun pengancangnya itu belum apa-apa sudah menentukan arah gitu. Belum istilahnya dalam kontestasi itu masih di dalam karung itu misalnya calonnya belum saya sempat melaksanakan satu pendekatan sosial
kemasyarakatan melalui sosialisasi ataupun simekrame gitu, mereka sudah memutuskan. Jadi yang mana duluan dengan komitmen kesepakatan hibah bansos yang itu sudah memblok kami. Oh, saya sudah berkomitmen, Anda tidak bisa, nggak saya dengar. Itu kesalahan demokrasi terbesar menurut saya. Jadi berikanlah ruang yang sama. Syukur-syukur sekarang dengan kemajuan teknologi medsos ataupun podcast ini, mungkin sebagian masyarakat akan mendengar apa sih kebaikan untuk kita bersama wujudkan ke depannya sebagai seorang pemimpin. Menurut saya itu, kalau memang Anda punya hati, punya rasa, punya etika, mari sama-sama mendengar. Anda mendengar saya dengar Anda, kan gitu ya. Seperti halnya masyarakat. Seorang pemimpin ataupun klien mendesa itu masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam komunitas itu, berbagai macam soro, berbagai macam latar belakang pendidikan. Oke lah, sekarang harapan saya yang terbesar ya tentu pada milenial ini yang sering melihat medsos, yang memantau report-report dan juga keadaan situasi pemberitaan. Itu mereka kan sekilas mendapat gambaran tentang yang sudah memimpin, yaitu harus mau dikritik, harus mau dinilai gitu. Kalau yang belum, bagi saya ini harus mau didengar gitu. Artinya mereka mau memimpin ke depannya untuk kedua kali, ya tentu harus mendengar segala keluhan, dengan mendengar yang baik, pujian aja. Kalau pujian menurut saya nggak usah didengar, itu sudah sewajarnya karena mereka sudah menggunakan anggaran, sudah membelanjakan keuangan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya itu kedepannya harapan saya yang terbesar adalah apa yang menjadi tujuan baik saya dalam menyusun misi dan visi, menyerap segala aspirasi, sama-sama mari kita bertukar kalau gitu. Istilahnya dulu dalam pertempuran, ya saya juga mengalami cerita dalam sejarah perjalanan luhur saya, begitu kita bertempur hebatnya besok ini ya dalam kontestasi pilkada ini, saya bisa berimbang dalam 20 hari ke depan, sebulan ke depan ini, misalnya selisihnya hanya 1-2%. Nah, mau tidak mau Anda itu harus mendengar. Anda menang misalnya 52%, Anda dengar yang 48%, Anda laksanakan juga sebagai komitmen demi kebaikan. Ya, demi kebaikan Gianyar. Masyarakat Gianyar. Ya, saya tidak ingin kalau Anda terlalu arogan itu, sebagai rival saya misalnya, Anda menang hanya diizinkan oleh Tuhan 52%, 48% masyarakat Gianyar itu Anda terlantarkan gitu. Dan saya pun sudah jelas, saya malahan kalau bisa saya jangan diberi kemenangan terlalu tinggi, sehingga saya tidak arogan. Gitu, sehingga tidak ada hal-hal yang saya ingkari, seperti halnya komitmen kebulatan tekad gitu. Dalam satu banjar misalnya ada 800 krama warga, kita kebulatan tekad, masa sih tidak ada beberapa orang, ratus orang atau puluh orang yang tidak suka sama kita, tidak tahu tentang kita, kita paksa. Itulah demokrasi itu. Nah, itulah. Berbeda adalah hal yang sangat wajar. Dan berbeda itu perlu dalam demokrasi. Matur suksema tuh. Niat dan tujuan baik, dengan kerendahan hati, tega atau berkenan melepaskan mahkota kenyamanan hanya untuk kebaikan, pemberhatian, dan kemajuan masyarakat di Gianyar. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Sukses. Oke.